Hai semua, kembali lagi di channel saya. Di kesempatan ini saya akan membahas manga dari Jujutsu Kaisen episode terbaru, yaitu episode 155. Bagi yang belum menonton chapter sebelumnya, kalian bisa cek saja di channel ini atau klik pada kanan atas atau cek link di description untuk chapter sebelumnya. Oke, bagaimana nih dengan kabar kalian? Tentunya baik ya. Oke, aku mau ngasih tahu dulu nih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kalau kalian suka dengan video ini, kasih like juga. Kalau belum suka, subscribe dulu saja. Siapa tahu kalian akan suka dengan video ini. Langsung saja ke inti ceritanya. Oke, scene diawali dengan Hakari yang menawarkan sesuatu ke Itadori, yaitu, kau bisa mempunyai pendapatan bulanan sebesar 1 juta yen dengan bekerja padaku selama 1 jam sehari. Namun Itadori menjawab, tergantung pekerjaan apa yang diberikan oleh Hakari. Namun, untuk bisa mengetahui pekerjaan itu, Itadori harus membeli informasi ini seharga 200.000 yen, atau sekitar 26 juta rupiah. Namun, Itadori berkata itu adalah hal ilegal, dan betul saja, bisnis yang ditawarkan itu adalah bisnis penipuan. Para penipu ini berpura-pura kaya, mereka akan menjual informasi bagaimana cara menjadi kaya. Dengan begitu, mereka menghasilkan uang. Saya berpikir ini seperti bisnis MLM pada umumnya ya, di mana kita harus mengajak orang untuk bergabung dengan kita dengan membayar uang sebesar 200.000, misalnya kita dapat menarik 5 orang, kita mendapat 1 juta. Oke, sebenarnya bisnis ini mudah ditebak, namun masih banyak orang bodoh yang tertipu dengan bisnis ini. Itu semua karena hasrat, baik sang penipu atau yang ditipu. Keduanya memiliki hasrat bahwa mereka akan merubah hidupnya. Orang-orang selalu terbawa dengan hasrat mereka, dan akhirnya membuat keputusan yang gegabah. Tapi tanpa hasrat, orang bahkan tidak akan bisa suka. Oleh karena itu, Hakari ini mengagumi hasrat yang dimiliki seseorang. Hakari ini sangat menyukai berjudi. Bahkan banyak perempuan yang mencapakannya karena mereka membenci berjudi. Namun mereka salah. Mereka yang tak bisa bertaruh besar dan tidak tahu kapan harus berhenti, mereka lah yang akan tersingkirkan. Tidak ada satupun orang yang di bumi ini yang tidak suka dengan berjudi. Namun yang dibenci itu adalah kekalahan saat berjudi. Itadori berkata, bukannya ada orang yang ingin hidup dengan damai. Namun Hakari menyangkal dengan tidak kenal dengan orang seperti itu. Hakari ini mencintai hasrat dalam berjudi. Dengan klub yang dimiliki Hakari ini, dia akhirnya bisa mengendalikan hasrat negeri ini. Karena ini adalah kesempatan emas dia untuk mengembangkan bisnisnya. Dikarenakan keberadaan arwah terkutuk yang sekarang menjadi publik, yang mana markas Jujutsu ini hampir tidak berfungsi lagi. Dia akan memaksa mereka untuk mengakui klub Hakari pada revisi aturan Jujutsu selanjutnya. Maksudnya para petinggi. Namun Hakari membutuhkan Itadori untuk usahanya ini. Saat Itadori ingin berbicara, tiba-tiba handphone milik Hakari berbunyi, yang mana itu adalah pesan darurat dari Kirara. Hakari langsung menawari minuman kepada Itadori. Itadori pun mengiyakannya. Namun, dia tidak akan minum minuman yang beralkohol, dikarenakan dia masih di bawah umur. Hakari juga bertanya, apa kau tahu Gojo Satoru juga tidak tahan dengan minum? Itadori berkata, dia tidak kenal Gojo. Namun, di sini Itadori berbuat kesalahan, karena tidak ada sang penyihir yang belum mengetahui mengenai Gojo Satoru. Dikarenakan Gojo Satoru ini sangatlah terkenal akan kekuatannya, dan Itadori pun penyamarannya ketahuan. Hakari langsung melempar gelasnya kepada Itadori, namun dengan refleks yang cepat, dia menepisnya. Bersamaan dengan hal itu, Hakari langsung mengeluarkan teknik kutukannya. Saat dia mengayunkan tangannya, ada 2 papan yang akan menjepit Itadori, namun Itadori berhasil menghindarinya dan menerima tendangan dari Hakari. Ketika bertarung, Itadori berusaha untuk menjelaskan semuanya, namun ditolak mentah-mentah oleh Hakari. Scene beralih ke Megumi dan Panda yang bertarung dengan Kirara. Megumi mengatakan bahwa mereka tidak berada di pihak SMA Jujutsu dikarenakan keadaan Tokyo yang sekarang. Perisai muncul di berbagai tempat dan juga ada kasus terorisme Jujutsu yang terselubung. Kirara mengatakan bahwa para petinggilah yang menyebabkan mereka dikeluarkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata mereka berdebat dengan para petinggi, yaitu pihak konservatif. Konservatif di sini sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Bukan hanya berlaku pada pandangan mereka soal regulasi,
Namun, pihak konservatif ini memiliki pemikiran bahwa teknik jujutsu itu seharusnya juga tradisional. Contohnya seperti teknik kutukannya Kugisaki Nobara. Teknik seperti dialah yang akan disukai oleh pihak konservatif. Karena seiring berjalannya waktu, teknik jujutsu juga bisa terlibat dengan teknologi baru seperti video terkutuk yang sempat populer. Nah, dan pihak konservatif inilah yang tidak menyukai teknik jujutsu yang seperti itu, atau bisa dibilang modern. Teknik kutukan Hakari lah contohnya. Para petinggi konservatif ini tidak menyukainya. Itulah kenapa Hakari dan Kirara ini dikeluarkan, dan Itadori dan kawan-kawan bisa kalah pada saat aksi Shibuya. Tapi, bukannya mereka ini memiliki Goju Satoru yang bisa membereskan semua masalah kalian. Nah, Kirara ini sebenarnya tidak tahu bahwa Gojo ini telah disegel. Kirara tidak paham kenapa mereka mencoba meminta bantuan Hakari, karena kan mereka sudah punya Goju Satoru. Kirara berpikir mereka juga ingin mengincar hal-hal lain dari Hakari ini. Namun Megumi berkata bahwa Goju Satoru ini telah disegel. Itu sebabnya mereka bisa kalah di Ars Shibuya. Dan yang mengejutkan lagi, Kirara ini tidak percaya dengan yang dikatakan Megumi. Karena mereka tidak punya pilihan lain, akhirnya Megumi mengeluarkan Shikigami-nya yaitu Rabbit Escape. Dikarenakan Kirara adalah orang yang sangat dekat dengan Hakari, Megumi harus membujuknya supaya negosiasi dengan Hakari akan semakin lancar. Di akhir panel ini, Kirara seperti menyukai kelinci yang dikeluarkan oleh Megumi, dan chapter 195 pun berakhir. Oke, ada yang terlupa yaitu mengenai teknik Hakari. Bisa dibilang seperti dia itu bisa mengendalikan benda-benda seperti papan tadi, yang bisa menjepit Itadori. Entah papan itu tidak ada sekitarnya atau dia bisa memunculkannya, saya juga kurang tahu. Namun jika dia bisa menciptakan benda tersebut dan mengendalikannya, Hakari ini bisa menjadi lawan yang sangat tangguh dan bisa jadi lebih kuat dari Yuta dan mungkin setara dengan Gojo. Namun itu hanya teori dari saya saja. Jawabannya mungkin akan dijelaskan di chapter selanjutnya. Oke, bagaimana dengan chapter ini? Menarik sekali bukan? Apakah Itadori berhasil membujuk Hakari atau Megumi juga berhasil membujuk Kirara atau bahkan mereka gagal? Kita tinggal menunggu saja di chapter selanjutnya untuk jawabannya. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Jika kurang jelas, saya mohon maaf. Dan jika kalian memiliki manga yang menarik untuk dibahas, bisa komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Metal Zoa undur diri. Dadah.